saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dengan lagu rohani, firman Tuhan, atau setidaknya inspirasi dari firman di dalam Alkitab akan disampaikan. Firman Tuhan itu hidup dan punya kuasa yang luar biasa besarnya. Sama seperti ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah. Lagu pun berlaku demikian. Satu hal yang pasti, Tuhan bisa memakai berbagai media untuk menjadi corongnya untuk berbicara kepada kita, dan lagu merupakan salah satu di dalamnya. Lagu rohani termasuk lagu pujian dan penyembahan yang tidak asing bagi kita. Di tengah-tengah menjamurnya lagu-lagu yang mengajarkan banyak hal yang buruk, lagu rohani bisa membawa berkat bagi kita. Lagu-lagu rohani tidak jarang sanggup memberi kekuatan, penghiburan, atau menggantikan kegelisahan dan kesedihan dengan perasaan damai dan sukacita. Lagu rohani bisa menegur ketika kita salah jalan dan juga mampu menebalkan iman kita. Ada banyak lagu rohani dalam bahasa Indonesia yang langsung mengambil firman Tuhan dari Alkitab. Ketika sebagian dari kita memiliki kesulitan untuk mengingat atau menghafal firman Tuhan, ada sesuatu di dalam otak kita yang ternyata sanggup membuat kita lebih mudah menghafal lirik dari sebuah lagu. Seringkali sulit rasanya bagi kita menghafal pelajaran, tetapi kita akan dengan mudah menghafal lirik lagu yang panjang atau bahkan dalam bahasa lain sekalipun. Dan lagu-lagu yang langsung mengambil ayat-ayat Alkitab ini akan sangat membantu kita menerima firman Tuhan. Jadi lagu-lagu seperti ini akan memiliki keuntungan ganda. Di satu sisi firman Tuhan akan masuk ke dalam ingatan kita dan tentu saja tertanam dalam hati kita. Di sisi lain, kita memuliakan Tuhan lewat bibir dan lidah kita dengan menyanyikannya. Nah, tentang kekuatan baru yang Tuhan berikan, saya masih ingat waktu saya sekolah Alkitab. Waktu itu saya lulus sekolah Alkitab tahun 96. Ya. Waktu saya lulus sekolah Alkitab itu, waktu wisuda, itu tidak ada ayah saya, tidak ada ibu saya, tidak ada keluarga. Kok bisa, Pak? Saya bingung kenapa ini. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya saya pulang naik angkot dari sekolah Alkitab, Inteos, sampai ke rumah. Ya. Naik angkot, saya sampai di pinggir jalan, saya jalan kaki. Nah, begitu tiba sampai rumah, apa yang terjadi? Hari kelulusan saya itu, Ya. ayah saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. Ya. Dalam satu hari, Ya. dipecat rame-rame. Semuanya, Pak. Wow. Nah, disitulah saya kaget. Satu keluarga stres, makanya mereka tidak bisa datang pada waktu kelulusan saya. Ya. Karena satu keluarga stres semua. Dan saya tidak ada pengalaman dalam bisnis. Dan tidak ada pengalaman dalam marketing maupun pengalaman kerja. Ya. Nah, di saat itulah saya datang menyembah Tuhan. Ya. Waktu saya datang menyembah Tuhan, Tuhan bicara pada saya. Ya. Dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Saya lihat ada salib bercahaya. Di situ ada harapan dalam hidup saya. Ingat, Michael, apapun badai yang datang, Ya. apapun tantangan yang ada, Yes. kita tidak boleh lari dari masalah. Setuju. Karena hidup kita adalah untuk mengatasi masalah itu. Ya. Satu hal yang tidak boleh hilang,
yaitu harapan. Amin. Amin. Karena harapan itu adalah dasar dari iman. Amin. Dasar dari iman itu adalah harapan. Amin. Harapan berdasarkan firman Tuhan. Iya, Pak. Tiba-tiba terdengar suara itu lagi, suara Tuhan, apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ya. Dan dengan tanda inilah engkau akan menang. Amin. Salib. Hak itu saya bicara sama mama saya. Ini satu keluarga stres semua. Dan mereka tidak tahu arah kemana. Karena satu keluarga dipecat karena bekerja dalam satu perusahaan. Oh, jadi satu perusahaan rame-rame di keluar. Kok bisa pas? Nah, waktu itu saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya ngomong sama mama saya, Mama, aku mau kerja. Wow. Karena semua stres. Kalau saya ikut stres, satu keluarga gila. Harus satu yang bangkit. Ya. Saya ngomong sama mama saya, Mama, saya mau bekerja. Ya. Tuhan bicara apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Wow. Waktu itu plastik PP, polipropilin. Mama saya ngomong sama saya tuh gini, Daud, ingat, kadang sekitar kita tidak mendukung kita. Ya. Kadang sekitar kita justru melemahkan kita. Ya, benar itu. Tapi kita harus bangkit. Tidak boleh ikut arus. Ya. Waktu itu saya mau kerja. Mama saya ngomong gini, di sekolah, di kelas kamu paling bodoh. Di keluarga juga paling bodoh. Dan kamu tidak ada pengalaman kerja sama sekali. Ya, ya. Saya ngomong mama saya, tapi aku punya Tuhan. Yes. Tuhan bicara pada saya bahwa dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Ya. Mama saya berkata sama saya, ini ada uang 100.000 rupiah. Itu tahun 96. 96. Udah besar itu, Pak. 96 ya. 100.000 kecil, Michael. Oh, masih kecil. Udah kecil. 100.000 rupiah, Ya. bukan dolar. Kalau dolar lumayan, Michael. Ini 100.000 rupiah. Iya, Pak. Ini ada uang 100.000 rupiah. Saya kasihkan kamu. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Amin. Kalau gagal, ingat, ini modal terakhir. Karena aku tahu kamu anak paling goblok, paling bodoh. Waduh. Nah setelah itu, Mah, aku perlu sepeda motor. Ini ada sepeda motor, zaman itu namanya Poswan, Yamaha. Iya. 2 tak ya, Michael ya. Iya, Pak. 2 tak. Saya ngomong sama mama saya, Mama, sepeda motor ini mau tak pakai boleh? Boleh, tapi bulan depan kita tidak bisa bayar kreditnya. Waduh. Udah dipecat semua, enggak kerja. Wah. Nah, waktu itu 100.000 ini saya belikan tas kresek ya, Ya. HD itu di Balong. Saya masih ingat itu di toko kilat, Ya. agen kilat plastik. Ya. Nah waktu itu saya dapat 1 sak. Waktu itu saya 1 sak itu, Ya. saya bingung, saya mau jualan kemana. Ya. Karena saya sama sekali belum pernah bekerja dan tidak ada pengalaman kerja. Iya, Pak. Apa yang terjadi, Michael? Saya pergi ke gereja. Saya ke gereja, saya datang menyembah Tuhan. Nah, waktu saya datang menyembah Tuhan, di situ ada kekuatan dalam hidup saya, Amin. Amin. yaitu harapan. Amin. Amin. Dari Tuhan memberikan saya kekuatan baru, Yes. harapan. Soalnya berkata, aku menyertaimu. Amin. Dengan tanda inilah engkau akan menang. Amin. Saya lihat salib itu lagi. Dan apa yang terjadi? Waktu itu Tuhan bicara sama saya, kamu pergi ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur.
Ya. Saya naik sepeda motor ke sana sesuai petunjuk Tuhan itu. Nah setelah itu Tuhan beritahu saya, kamu jualan di situ. Saya jualan plastik di tempatnya mbok-mbok. Saya masih ingat sehari itu untung 2.000. Sehari 2.000. Sehari 2.000, 3.000. Pokoknya kita setia. Iya. Tapi Tuhan itu memberi saya kekuatan terus. Iya. Dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Iya. Dari omset 25 kilo naik sampai 50 kilo. Dari 50 kilo naik 1 kintal. Wah. Setelah itu dari 1 kintal naik setengah ton, 1 ton. Wow. Wow. Dan apa yang terjadi? Tidak sampai 5 tahun Michael, jadi pabrik. Wow. Berikan tepuk tangannya di rumah, berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Haleluya. Itu jadi pabrik plastik. Pabrik plastik. Waduh. Tahu enggak kenapa pabrik itu didirikan? Itu ada kisahnya Michael. Gimana Pak kisah? Jadi ayah saya membuat suatu kesalahan. Ya. Kesalahannya gini, waktu itu dia percaya sama pabrik plastik, contohnya si A gitu. Nah pakai mobil pabrik itu. Ya. Oh pakai mobilnya pabrik. Oke. Di tempat customer langganan papa saya semua. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Minggu depannya Ya. pabriknya kirim sendiri. Langsung langganan papa saya diambil alih pabrik semua. Oh, ih curang Pak. Ya. Nah, waktu diambil alih, secara manusia kita berpikir pasti kalah Iya. melawan pabrik. Iya. Betul, Michael? Iya, betul. Untuk melawan pabrik pasti kalah lah. Iya. Tapi Tuhan beritahu, jangan takut, Amin. aku menyertaimu. Amin. Apa yang terjadi, Michael? Tuhan tunjukkan saya, Iya. harga plastik turun naik dalam 2 tahun. Penglihatan masa akan datang. Ini tanggal sekian kamu stok, tanggal sekian kamu jual. Saya tidak ada background orang bisnis. Iya. Saya tidak tahu latar belakang masalah manajemen. Tuhan tunjukkan. Waktu itu ya, saya masih ingat itu Michael ya. Iya. Tepatnya bulan Februari tahun 98. 2 tahun setelah mulai Pak. Tuhan bicara sama saya. Stok plastik sebanyak-banyaknya. Percaya, aku menyertaimu. Saya beritahu papa saya, karena yang pabrik satu itu nyurangi papa saya, Iya. jadi saya ambil berapa pabrik tempat lain. Iya. Disitulah saya mulai namanya sistem bahan. Jadi dari bahan baku saya beli, nanti dikerjakan di pabrik orang. Jadi sewa mesin, booking mesin, Iya, iya. karena menghadapi pabrik. Iya. Bulan Februari, bulan Maret, Tuhan bicara. Jadi saya stok plastik dari harga 2.700, harga 3.000, 3.200 sampai 4.000. Dan yang paling tinggi itu adalah 5.000. Itu bulan Februari, Maret, April. Waktu April itu Tuhan bicara sama saya, stok sebanyak-banyaknya. Udah saya stok semua Michael. Iya. Papa saya ngomong, Daud, kamu order plastik sekian-sekian kan ngasih DP. Iya. Nanti bayarnya gimana? Tenang Bapak, percaya Tuhan menyertai. Wih. Ini kalau nanti sampai harga plastik jatuh, kita selesai. Iya. Kedua, kalau barangnya datang, mana uangnya untuk bayar? Saya ngomong, Papa percaya Tuhan pasti memberi saya yang terbaik. Amin, amin. Dan tidak pernah mengecewakan dalam hidup Amin, saya. Amin, amin. Apa yang terjadi Michael? Iya, Pak. Tiba-tiba ada keterlambatan bahan. Dari Februari, Maret, April. Dan waktu Mei.
tiba-tiba plastik itu, bahan itu, plastiknya datang semua. Dan harga plastik itu sudah mencapai 15.500. Berapa kali ini? Berlipat-lipat Pak ya? Jadi saya stok tuh dari 2.700, 3.000, 3.200. Iya. Nah dari situ Tuhan beritahu saya, jual. Nah karena waktu itu terjadi kerusuhan, Benar. dan setelah itu dolar naik terus. Orang pada panik. Uang-uang banyak diambil di bank kan. Iya. Mereka beli plastik bahan semua. Roll-rollan itu beli. PP, HD, beli. Nah waktu itu saya bisa melunasin semua order yang pabrik. Dan waktu itu sisa berapa puluh ton. Dan sisa itulah yang jadinya pabrik plastik. Tuhan bicara sama saya, engkau kuberi. Wow. Jadi yang beri modal saya Tuhan. Wow. Puji Tuhan Pak. Nah, di situ saya melihat orang pandai, orang rajin, kalahnya satu, kalau kita disertai Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Makanya buat Tuhan. Haleluya. kalau saya sangat percaya, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap, Setuju. dan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Ya. Tapi dia berjanji penyertaan Amin. dan kekuatan Amin. untuk mengatasi masalah Amin. itu. Amin. Kita hidup bukan untuk lari dari masalah, Yes. tapi kita hadapi dan mengatasi masalah. Amin. Secara kekristenan, harta bisa kita baca dalam Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Dalam Yohanes 1 ayat 12, Yesus berbicara tentang suatu harta yang akan diperoleh oleh semua orang yang mengakui dosa, lalu menerima dan mengikuti Dia. Harta istimewa itu tak akan pernah habis. Ketika kita meninggalkan kehidupan lama untuk mencari Allah dan kehendak-Nya, kita akan menemukan kemuliaan-Nya melalui kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 7. Allah menawarkan kepada kita harta yang tak ternilai, kehidupan baru sebagai anak-Nya, tujuan hidup yang baru, dan sukacita kekal yang tak terbayangkan bersamanya. Tuhan Yesus memberkati.